Kembali ke Liliana berada. Gadis cantik yang masih terbaring di atas ranjang itu menggeliatkan tubuh ke kiri dan ke kanan sambil mengucek mata. "Selamat pagi, Nyonya," serempak pelayan Meisha dan Rina menyambut dengan senyuman. Astaga, kaget Liliana sampai kedua matanya benar-benar terbuka sepenuhnya. Kalian?" Dia langsung bangkit dari tiduran menatap kedua pelayan yang berdiri di sisi ranjang. "Iya, Nyonya. Anda mau mandi dulu atau mau sarapan dulu? Saya akan menyiapkan air hangatnya di bak. Dan saya juga sudah membawakan sarapan untuk Anda." Oceh kedua pelayan tersebut semangat, membuat Liliana menatap terheran. "Aku akan mandi dulu." "Baiklah, kalau begitu saya akan siapkan air mandinya dulu." Rina melesat pergi yang kini menyisakan Liliana dan Meisha di sana. Ini udah jam berapa ya? Dan apakah dia sudah berangkat bekerja? Tanya Liliana melihat sekitar yang sudah kosong, tak ada lelaki yang dicarinya. Hari sudah pukul 9 lewat 13 menit 45 detik. Dan tuan, beliau sudah berangkat sejam yang lalu. Hah? Ternyata sudah siang ya? Senyum cengengesan Liliana mengusap tengkuk merasa malu karena bangun kesiangan. Dia menyingkap selimut dan bergerak terduduk di sisi kasur dengan kaki menjulur menyentuh karpet. "Ini, Nyonya," Meisha memberikan sebuket bunga mawar berukuran besar. "Dari Tuan untuk Anda." Apa ini? Kenapa dia memberikanku bunga? Apa hari ini ada perayaan? Heran Liliana sembari menerima buket bunga tersebut. "Tidak ada perayaan, Nyonya. Tuan hanya ingin menunjukkan perhatian saja pada Anda," jawab Meisha. Begitukah? Tersenyum canggung Liliana menatap pada sekumpulan bunga-bunga dalam pelukan lengannya. "Ini pasti ada maksudnya kan? Dia memberikan hal beginian setelah kemarin aku melanggar peraturannya." Batin dia negatif thinking. "Dan ini juga, Nyonya, untuk Anda dari Tuan." Meisha memberikan tas. Apalagi ini?" Bingung Liliana menaruh buket bunga ke kasur dan beralih menerima tas tersebut. "Saya tidak tahu. Tuan hanya memerintahkan saya untuk memberikannya pada Anda." Dengan ragu dan was-was Liliana membuka isi tas. "Kotak!" Bingung dia lagi saat mengeluarkan sebuah kotak berukuran sedang dari dalamnya. Dan karena penasaran dia membuka kotak tersebut. "Ini?" Terkejut Liliana sampai tertegun tak berkedip saat melihat isi kotak yang berisikan sebuah kalung berbandul berlian merah. Sangat cantik dan berkilau di mata orang lain, namun berbeda dengan pandangan Liliana. "Benar saja, ini sebuah peringatan untukku, agar tidak melanggar perintahnya. Batu merah ini tanda peringatan serius darinya." Batin Liliana sudah hanyut dalam pikiran prasangkanya. "Cantik sekali batu rubinya, Nyonya," celetuk Meisha berbinar senang. Iya, cantik." Tawa kepaksa Liliana menutupi wajahnya yang sudah menggelap tertekan. "Oh," Meisha langsung membungkam bibirnya dengan telapak tangan. "Maaf, Nyonya, saya telah mengatakan kata yang tidak disukai Nyonya." "Oh, iya, tidak apa," jawab Liliana seadanya karena dia telah kembali terhanyut dalam pikirannya. "Sudah begini, aku tidak bisa gerak bebas keluar rumah." Hingga hari pun telah menjelang sore hari. Karena penat sehabis disibukkan mengerjakan tugas seorang nyonya, saat ini Liliana tengah berjalan-jalan di taman belakang untuk mencari udara segar bersama kedua pelayan pribadinya. "Nyonya, mari ke sebelah sana. Di sana pemandangannya sedang bagus," kata Rina menunjuk ke bagian ujung taman dekat jalanan besar. Liliana melirik ke arah yang ditunjuk. Boleh juga. Kayaknya akan menyenangkan duduk di bawah pohon itu. Ayo kita ke sana." "Baik, Nyonya." Girang Rina berbeda dengan Meisha yang berwajah datar dan bersikap tenang. "Ada apa denganmu hari ini? Tumbenan sekali kamu nyaranin Nyonya untuk datang kemari," bisik Meisha pada rekan pelayannya. "Hah? Aku hanya ingin mengajak Nyonya bermain di taman saja kok. Soalnya kasihan aja gitu, sudah seharian ini Nyonya terlihat kelelahan bekerja,"
Jawab Rina sedikit terbata diakhiri senyuman cengengesan. Kedua mata Meisya sedikit menyipit curiga. Melihatmu tersenyum begini, pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan kan? Sontak dengan cepat Rina menggelengkan kepala dan menghibaskan sebelah tangan di depan sebagai penyangkalan mendadak. Enggak kok, aku beneran enggak nyembunyiin apapun. Sejenak tatapan Meisya masih menyipit selidik untuk memastikan. Jangan melakukan hal bodoh deh. Ingat pesan Tuan untuk kita. Kita diharuskan menjaga dan memperhatikan Nyonya untuk tetap di dalam rumah. Iya. Tapi ini juga masih kawasan kediaman Yudhistira kan? Gumam Rina mengalihkan pandangan ke depan di mana Liliana sedang berjalan di depannya 2 langkah. Tetap saja, kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu akan ada hal apa yang terjadi nanti. Ucap Meisya sembari ikut menatap punggung gadis di hadapannya. Nyonya, ucap seorang lelaki yang tak sengaja berpapasan dengan mereka di jalanan taman itu. Pak Kim, saya baru melihat Anda lagi. Kemana saja Anda dari kemarin? Tanya Liliana ramah. Saya mengerjakan tugas yang diberikan di luar kota. Oh, begitu ya. Tak kira kemana, karena biasanya kan kamu selalu muncul dimanapun saya berjalan. Tapi Nyonya, selama saya tidak ada di kediaman kemarin, ada sedikit keributan yang terjadi di sini. Sindiran Pak Kim melirik selidik pada gadis cantik di hadapan. Sontak Liliana mengalihkan pandangan ke samping merasa tersinggung. Ya, itu hanya kesalahpahaman. Saya harap juga begitu. Sehingga tidak akan ada lagi keributan seperti kemarin. Karena jika Tuan sudah marah, maka semua yang ada di dekatnya akan kena imbasnya. Ucap Hakim tersirat peringatan membuat Liliana tertegun sejenak. Dia tersenyum kaku dan kepaksa. Ya, saya akan mengingatnya untuk lebih berhati-hati. Terima kasih atas peringatan Anda, Nyonya Liliana. Sorot mata Pak Kim yang tadinya dingin dan tajam itu kini berubah ke mode biasa seiring senyuman terulas di bibirnya. Jadi, sekarang Anda hendak kemana? Oh, saya hanya sedang berjalan-jalan di sekitaran saja bersama Meisya dan Rina, kata Liliana sembari menunjukkan kedua pelayan pribadinya di belakang. Pak Kim melirik kedua pelayan itu dengan tatapan tajam. Apa Nyonya sudah mendapat izin dari Tuan? Hah? Liliana dibuat terpaku kaget. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku harus mendapat izin dulu dari si Geran? Melihat ekspresi wajah Liliana yang terkejut bagai maling kepergok itu, sudut bibir Pak Kim terangkat membentuk senyuman. Anda tak perlu sekaget itu. Saya berkata begini karena Tuan yang memerintahkan saya untuk melaporkan setiap kegiatan Anda. Lebih tepatnya ketika Anda menginjakan kaki keluar rumah. Anda harus melapor untuk izin terlebih dahulu pada Tuan. Gila, orang itu benar-benar sudah gila. Dia sampai menyuruh orang mengawasiku. Setidak percaya itukah dia padaku? Batin Liliana dia menghembuskan napas panjang untuk mengontrol perasaannya saat ini. Tapi ini masih area rumah, jadi tak perlu izin segala kan? Nyonya. Terjeda sejenak, sorot mata Pak Kim berubah dingin tertuju pada salah satu pelayan di belakang Liliana. Ya, benar ini masih area kediaman. Tapi Anda harus ingat akan peraturan yang Tuan katakan pada Anda. Seketika Liliana teringat akan perkataan Geran semalam yang mengatakan, selangkah saja kau keluar rumah, kau harus mendapat izin dulu dariku. Apa itu artinya aku tidak bisa kemana-mana? Benar-benar deh, rasanya kayak terkurung di sangkar. Tapi Liliana menatap heran dan bingung pada lelaki di hadapannya itu. Bagaimana dia bisa tahu soal percakapanku dengan si Geran? Apa si Geran yang mengatakannya? Tapi masa sih dia harus berbuat sejauh ini hanya untuk melarangku keluar rumah? Seakan bisa membaca pikiran, Pak Kim tersenyum bisnis dan menjawab pertanyaan. Benar. Tuan yang memerintahkan saya untuk memastikan agar Nyonya tetap berada dalam rumah. Jadi Nyonya, bisakah Anda sedikit mengasihani saya dan tolong kembali ke dalam lagi? Dasar. Sebal Liliana hingga akhirnya dia mengurungkan niatan untuk pergi lebih jauh.
Baiklah, saya mengerti. Yuk Mei, Rin. Dia berbalik kembali menuju rumah. Baik Nyonya, balas Meisa sigap berbeda dengan Rina yang kelabakan. Tapi Nyonya, di sana terlihat sangat bagus pemandangannya. Bujuk Rina lagi. Tidak Rina, kita bisa ke sana lain kali. Untuk sekarang kita ke dalam saja. Aku juga belum menyelesaikan semua pekerjaanku. Ucap Liliana terus berjalan. Yang seketika ekspresi Rina berubah murung dengan patuh mengikutinya. Kalau begini, bagaimana aku mengatakannya pada Tuan Muda Agnus? Seringayan Paki menatap dingin dan selidik pada gadis pelayan yang bernama Rina itu. Seperti yang dikatakan si Liam, dia memang cukup mencurigakan. Gumamnya pelan dan berbalik menuju arah jalan lain. Sialan kau Liam, aku masih belum terima dengan perbuatanmu kemarin. Lihat saja, akan kubalas juga. Ocehan Pakim kesal.